Oke, ini pertanyaan di email sudah saya bungkus menjadi satu karena terlalu banyak kalau kita munculkan. Yang penting kita baca-bacakan aja, kita jawab nantinya ya, supaya tidak sulit. Ini mudah-mudahan ini bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita ambil yang paling atas dari ini yang bertanya, Bang, mau nanya, pihak pinjol legal dan ilegal bisa nggak melacak nomor kita dan lokasi keberadaan kita, di mana alamat kita? Ini selalu menjadi problem khusus dalam pemikiran teman-teman semuanya ya. Ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, yang Anda yang sudah hadir di channel Solusi Hutang ini, please banget, pemikiran yang seperti ini ada apa lagi gitu loh ya. Kalau Anda bilang apakah pinjol bisa melacak nomor handphone kita, sejauh nomor handphone Anda gunakan masih dengan yang sama, mereka bisa tahu ya. Apakah si pinjol bisa melacak keberadaan kita ya? Kalau dia bisa terhubung dengan akses orang-orang yang ada di kontak Anda, orang kontak Anda yang memberitahu di mana keberadaan Anda ya. Jadi bukan berarti pinjol itu bisa mengakses satelit yang ada di atas itu untuk hanya menemukan Anda yang telat bayar pinjol. Ya, jadi ini terlalu jauh, terlalu melampaui, kapasitas pemikiran Anda itu terlalu melampaui sehingga sangat sulit Anda untuk mundur buat ke depannya. Ya, ini hanya satu hal aja permasalahannya, karena takut didatangi DC ke rumah. Ya. Sejak awal 2022 saya selalu jelaskan, jangan pernah Anda pikirkan tentang mau DC datang ke rumah atau tidak. Tapi pikirkanlah ke dalam diri Anda, kapan Anda mampu untuk jujur dengan orang-orang sekitar Anda. Ya. Dengan begitu, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan seperti hari ini, bahkan ide-ide gila yang muncul dalam pemikiran Anda bahwa si pinjol mau melacak keberadaan Anda. Contoh, Anda sekarang berada di Jakarta, Anda merantau ke daerah Padang, Sumatera Barat, di kampung saya ini misalnya gitu ya. Habis itu si DC tahu keberadaan Anda. Ya, itu bukan karena dia melacak dari satelit perjalanan Anda. Ya, Anda ini bukan buronan internasional loh. Ya, yang bisa dideteksi sedemikian rupa, bukan. Dan si pinjol ini atau debt collector ini bukanlah bagian dari pihak yang berwajib. Ya. Ini tolong, ini logika Anda terlalu jauh ini. Terus dari mana Bang si debt collector ini tahu bahwa saya berada di daerah yang sudah saya pindahi? Dia mendapatkan akses dari kontak Anda, dan kontak Anda satu atau dua dari kontak Anda ini pasti mengetahui keberadaan Anda sekarang. Ya, terkadang kita sama teman. Ya, karena kita kan nggak tahu nih prediksi orang ini bagaimana di depan kita dan bagaimana di belakang kita. Ya, mana tahu teman-teman Anda sedang didesak oleh debt collector sehingga dia menyampaikan yang bersangkutan sudah pindah nih ke Padang, Sumatera Barat misalnya gitu. Ya. Dan ketika ada DC nantinya yang menghubungi Anda juga, jangan Anda bilang, "Wah, si DC bisa melacak saya, Bang. Handphone saya disadap, Bang." Ya, gampang. Saya selalu tunjukkan sama Anda untuk membuktikan, mengatasi contoh yang kayak video saya bikin. Kalau memang Anda tidak percaya handphone Anda, masih juga Anda percaya handphone Anda disadap melalui email, udah gampang. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Selama 1 bulan, jangan bagikan nomor Anda ke siapapun. Ya, di situ kita lihat benar atau tidak si debt collector masih bisa menghubungi Anda. Ya, Anda ambil handphone Anda, cabut kartunya, reset HP-nya ke setelan pabrik. Ya, setelah itu jangan bagikan nomor Anda ke siapapun selama 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Kita lihat ada nggak SMS atau telepon yang melakukan penagihan. Ya, jadi jangan kita melampaui batas yang ada. Ini kalau Anda melampaui batas yang ada, pola pikir Anda, ketakutan terjadi pada diri Anda. Ya, melacak lokasi, menyadap handphone melalui email, ini kan sudah nggak sepantasnya hal-hal ini kita pikirkan, apalagi di tengah situasi yang sulit seperti ini. Ya, kita kekurangan dari segi uang, kita nggak mampu bayar karena pekerjaan kita tidak ada, kita nggak sanggup bayar karena besarnya pengeluaran yang kita keluarkan sehingga tidak tertampung lagi oleh
pemasukan kita. Inilah yang harus kita atasi. Ya, bukan soal DC melacak ini nggak bang, DC datang ke sini nggak bang, DC menyadap ini nggak bang. Itu bukan perkara kita lagi gitu loh. Makanya kalau Anda telat bayar, gagal bayar, Anda dihantui dengan telepon, dihantui dengan chat-chat dari debt collector, reset handphone Anda sesegera mungkin. Ya, reset ke dalam pabrik, ganti nomornya. Ya, ketika saya menyampaikan seperti ini, pikiran Anda bercabang lagi. Bang, kalau nggak diangkat bang, nanti orang sekitar saya jadi sasaran. Asal Anda tahu, pinjol ini kekuatannya adalah orang-orang di sekitar Anda. Itu kekuatannya. Ya, kalau nggak mungkin debt collector setiap kali melakukan penagihan, Anda mau data Anda kami sebar. Anda mau kami menagih ke media sosial. Ya, berarti dia memanfaatkan orang sekitar Anda untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, ngapain lagi Anda mikirkan, wah saya nggak ngangkat telepon bang, nanti orang sekitar saya dihubungi. Mau Anda angkat telepon, mau tidak Anda angkat telepon, asalkan Anda belum melakukan pembayaran, tekanan itu tetap pasti ada. Ya, Anda tahu tekanan ini terbitnya dari mana? Karena kebiasaan dari kita, setelah kita diancam, setelah kita ditekan, kita melakukan pembayaran di aplikasi itu. Kebiasaan kita ini tadilah yang menjadikan ancaman-ancaman itu selalu dipakai oleh debt collector sampai detik ini. Ya, jadi jangan Anda salahkan debt collector. Debt collector selalu ngancam bang, selalu menekan. Iya, kenapa debt collector menggunakan pola penagihan seperti itu? Karena di orang-orang sebelumnya debt collector selalu berhasil, sehingga pola itu dipakailah sampai detik ini. Ya, makanya di video saya selalu sampaikan, ketika Anda diancam, ketika Anda ditekan oleh debt collector, hentikan pembayaran secara online. Ya, tapi di luar sana masih banyak orang-orang ketika diancam dan ditekan, dia mencari pinjaman dan melakukan perpanjangan. Inilah yang menyebabkan ancaman-ancaman yang selalu dipakai oleh debt collector dalam melakukan penagihan sampai hari ini masih kekal abadi. Ya, jelas ya buat teman-teman semuanya. Ini yang bertanya soal pelacakan nomor, penyadapan segala macam, itu sudah jelas ya. Anda sudah tahu mana-mana aja PR yang seharusnya menjadi bahan pikiran buat Anda saat ini, dan mana yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan dan sudah saatnya untuk kita abaikan. Oke, ini ada lagi dari TA Solusi Hutang. Assalamualaikum bang, perkenalkan nama saya memiliki banyak tagihan kartu kredit, KTA dan pinjol. Saya ingin bertanya, apakah saya bisa dibawa ke jalur pidana apabila mengabaikan telepon dari desk collection kartu kredit dan KTA? Oke. Ya, kita jawab dulu. Kalau hanya sebatas mengabaikan telepon, tidak ada hubungan ke ranah pidana. Ya, kecuali Anda memalsukan data-data Anda. Contoh, KTP Anda yang semulanya namanya M, Anda ganti dengan F misalnya gitu. Ya, alamat Anda yang semulanya gini Anda edit pakai Photoshop ini. Itu memang tipu daya muslihat ya. Tapi kalau hanya sebatas mengabaikan telepon dari kolektor, mau itu dari kartu kredit dan KTA yang lainnya, itu nggak ada hubungan ke ranah pidana. Segala hutang piutang itu diatur dalam tata hukum perdata. Ya, Anda tidak mampu mengangkat telepon, tidak mau mengangkat telepon, pasti Anda mempunyai alasan sendiri. Paling sering alasan orang-orang kenapa dia malas berkomunikasi dengan debt collector, tidak adanya pengertian dan toleransi ketika orang-orang menyampaikan keluh kesahnya kenapa dia belum bisa melakukan pembayaran. Ya, sehingga membuat orang-orang malas dalam berkomunikasi dengan debt collector, karena debt collector tidak mau tahu dan tidak peduli dengan alasan apapun yang dimunculkan oleh si debetur galbay tadi.
Ya, itulah melakukan penyebabnya Anda mengabaikan telepon dari debt collector. Pertama, tidak ada toleransi dari debt collector, habis itu pembicaraannya yang menyakitkan hati, belum lagi tekanan-tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, jadi jangan memikir yang aneh-aneh lagi sampai harus dipidana, sampai harus dipenjara, sampai harus didatangi dengan polisi. Nggak ada. Ya, tapi alangkah baiknya nih saya sampaikan juga, karena ini ada urusannya dengan kartu kredit, coba Anda datangi bank yang bersangkutan. Dan saat ini untuk restrukturisasi itu sedang diperpanjang. Anda minta dulu keringanannya, ya, diperpanjang. Tapi Anda harus paham dulu nih mekanismenya. Karena banyak juga seperti di 2020-2021, restrukturisasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kebanyakan itu hanyalah jebakan semata. Orang-orang tetap melakukan pembayaran, memang jauh dari ansuran mereka, tapi uang yang mereka bayarkan ini tidak terhitung ke dalam ansuran mereka. Ini yang menjadi jebakan. Jadi pahami dulu mekanismenya ketika Anda meminta keringanan dan perpanjangan waktu. Ya. Habis itu bagaimana cara negosiasi dengan pihak bank agar bisa bayar pokoknya saja pada kartu kredit dan KTA. Oke. Untuk kartu kredit ataupun KTA, ya, biasanya dari pihak bank-bank yang bersangkutan, dia mempunyai program-program khusus untuk para nasabah yang memang mengalami macet atau telat bayar yang cukup lama. Nanti mereka akan mengadakan yang namanya pelsus, pelunasan khusus. Pelunasan khusus ini berbagai macam versi. Ada yang dikenakan bunga sedikit, ada yang tidak dikenakan bunga sama sekali, hanya pembayaran pokok utang saja. Coba datangi bank yang bersangkutan, apalagi Anda sejenis kartu kredit. Coba datangi bank yang bersangkutan, habis itu coba minta jalur untuk negosiasinya atau minta ajukan permohonan ketidakmampuan Anda. Ya, dan saya sampaikan juga kalau untuk kartu kredit ini ada salah satu rekan saya yang juga lebih detail dan lebih memahami karena beliau dari awal memang kartu kredit juga. Anda boleh scroll itu di channel Roy Sakti. Ya. Habis itu dan KTA. KTA ini kan bermacam-macam juga ya, kartu kredit juga masuk KTA, pinjol juga masuk KTA. Kalau untuk negosiasi di pinjol ini tidak bisa tuntas dalam satu kali dan kita harus berulang-ulang kali. Ya, negosiasi di pinjol ini tidak sama dengan negosiasi di bank-bank lokal. Kalau bank-bank lokal kita berhadapan langsung dengan kacapnya atau kepala unitnya dan sebagainya, dan kita di situ bisa membangun kesepakatan. Tapi kalau untuk dipinjol tidak, kita hanya via suara. Dan begitu ke negosiasi kita ini diterima, kita harus antisipasi dulu. Antisipasi ini karena sudah banyak modus-modus penipuan selama ini. Ya, jadi jangan ketika negosiasi kita di ACC, kita langsung melakukan pembayaran. Setelah kita lakukan pembayaran, nanti tidak berkurang di aplikasi. Korbannya sudah banyak. Jadi ketika Anda melakukan negosiasi di pinjol, mereka menyetujui negosiasi Anda untuk pembayaran secara pokok, alangkah baiknya bangun kesepakatan yang lebih jelas dan lebih mendasar. Soalnya ini menyangkut soal keuangan. Ya, soal uang yang kita berikan. Takutnya uang ini kalau sudah lepas dari tangan, kebanyakan menjadi lawan, bukan menjadi kawan. Ya, jadi sebelum uang kita terlepas dari tangan kita yang tujuannya untuk menyelesaikan utang kita, jangan sampai nanti menjadi lawan dan malah menambah beban dalam diri kita. Ya, bangun kesepakatan yang lebih jelas. Kondisi KTA baru berjalan 2 kali ansuran untuk KTA DBS dan 4 kali ansuran untuk KTA CTBC. Terima kasih Bang, mudah-mudahan Abang dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin. Oke, jadi kalau untuk itu yang paling tepatnya ya, kalau untuk soal kartu kredit nanti bisa sampaikan ke Koro Sakti ya. Di situ beliau lebih memahami dan nanti Anda bisa sampaikan aja, saya dari Solusi Utang, saya pengen disuruh oleh Medi Broni untuk konsultasi atau gimana, silahkan Anda ikuti prosedurnya aja dan beliau lebih memahami di situ. Ya. Ini untuk yang gagal di kartu kredit dan KTA. Sebenarnya kartu kredit, KTA, pinjol itu nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Hampir berkaitan aja gitu loh. Cuman bedanya kartu kredit banknya lebih jelas,
pinjol kita nggak tahu nih kantor-kantornya di mana, apalagi kalau kita yang di daerah sulit banget menemukan kantor-kantor pinjol gitu loh. Ya tapi kalau kartu kredit ya tergantung kartu kreditnya dari bank mana, ya pasti umumnya se-Indonesia pasti ada. Ya, dan untuk negosiasinya pun ya mungkin lebih jelas dan lebih detail lagi. Ada lagi konsultasi terkait pinjol dari IM ya. Oke, saya minum dulu ya. Ini ada: Assalamualaikum Bang Medi, maaf mengganggu waktunya. Bismillah, semoga pesan ini dibalas oleh Bang Medi, insya Allah. Tapi saya balasnya tidak via email ya, saya balasnya via suara. Kenapa seperti itu? Bisa jadi yang Anda tanyakan via email itu juga pertanyaan yang sama oleh teman-teman yang menonton. Jadi satu email yang saya baca mewakili semua jawaban pertanyaan yang berkaitan. Makanya saya lebih ke via video aja ya, supaya ini jawabannya bisa mengedukasi banyak orang. Ya kalau saya jawab di satu ini aja berarti satu orang aja gitu loh. Bang, saya udah hampir setahun terjerat kasus pinjol yang awalnya saya pinjam 4 juta di Shopee Pinjam. Karena kebutuhan mendesak saat kuliah, kemudian karena saya nggak bisa bayar, jadi saya bayar di APK lainnya, sampai terjadi gali lubang tutup lubang, yang sampai utang saya nggak terasa udah 30 juta. Wow, hebat. 4 juta semulanya, 4 juta awalnya, cuman ada adiknya sampai 26 juta gitu loh. Jadi adiknya juga udah lebih besar daripada kakaknya, yang semula kakaknya cuma 4 juta, adiknya sudah nambah 26 juta. Luar biasa. Gali lubang yang cukup berhasil ya, tapi sayang banget duitnya nggak ada di tangan Anda. Solusinya gimana ya Bang? Dan saya sendiri juga masih mahasiswa semester akhir. Saya ingin menyelesaikan skripsi saya dengan tenang dulu. Sehabis itu kalau sudah lulus, saya bakalan cicil utangnya lagi. Ternyata malah jadi banyak itu utangnya. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya nggak berani ngomong ke ortu juga Bang. Saya takut dan malu. Apalagi saya masih jadi beban orang tua yang nggak pernah telat bayar tagihan karena saya melakukan gali lubang tutup lubang, dan sampai akhirnya sekarang saya kewalahan dengan ini. Semuanya bagaimana solusinya Bang buat saya Bang, mohon pencerahannya. Oke. Ini untuk IM ya di sini ya. Mudah-mudahan Anda masih nonton dan Anda mendengar. Yang paling pertama, Anda terjebak di Shopee. Saya nggak tahu lah ya apa yang menjadi hal sehingga Anda berani mengambil di Shopee. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di zaman dimana segala kebutuhan kita telah tersedia di dalam dunia digital saat ini. Kebanyakan orang-orang uang 1 juta tapi menginginkan belanja dengan harga 5 juta. Otomatis ya 4 juta lagi adalah hutang. Ya, ini kebanyakan manusia. Contoh, duit Anda cuma 1 juta tapi Anda ingin membeli handphone dengan harga 5 juta. Otomatis 4 jutanya adalah hutang. Yang 4 juta ini dari mana Anda ambilkan? Dari Shopee, Paylater, Aku Paylater, Home Credit. Itu yang paling banyak di dalam dunia elektronik saat ini. Memang tidak kita pungkiri dengan hal itu. Dan di sini Anda cuma menyampaikan bahwa pinjam karena kebutuhan mendesak saat kuliah. Oke, karena Anda anak kuliah, anak kosan juga, ya pasti ada kebutuhan mendesak. Yang menjadi kesalahan Anda adalah terjadinya gali lubang di APK lain. Ya, mungkin anggapan Anda waktu itu anggapan yang gampang-gampang saja. Ketika Shopee cair, dalam pemikiran Anda, wah gampang ini, walaupun saya tidak ada uang, di aplikasi lain masih banyak kok. Saya tinggal jebol. Akhirnya mentok. Mentoknya kapan? Hutang terus meningkat. Uang dari hutang ini tidak pernah kita gunakan, ya. Anda bisa menjebol sampai total 30 juta, sementara hutang awal 4 juta. Ya.
Berarti ada yang dimainkan di dalam hal ini. Ya, masuk akal nggak itu? Hutang awal cuma 4 juta, yang terjebol sampai 30 juta. Ya, memang nggak masuk akal, tapi itulah dunia pinjaman online. Semuanya nyata dan memang seperti itu. Ya, akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar tanpa Anda sadari apa gunanya, apa fungsinya. Hutang yang mau Anda bayar cuma 4 juta, tapi Anda berhasil menjebol sampai 30 juta. Dana yang cair belum tentu sampai dengan 30 juta. Ya, kebayang nggak? Gimana pinjol tidak tumbuh begitu pesat? Ya, untuk membayar hutang 4 juta aja orang butuh 26 juta lagi. Ya, hal ini tidak pernah diatasi oleh pemerintah kita sampai detik ini. Ya, nanti kita bahas soal pemerintah, kita lanjut lagi di sini. Dan kesalahan Anda terjadinya karena Anda mengikuti pola mudah dalam pemikiran Anda, pola gampang dalam pemikiran Anda. Seakan-akan dengan Anda menjebol di aplikasi lain, Anda gampang aja nih membayar ini. Jadi duit dari sini pindahin ke sini, duit dari sini pindahin ke sini, itu porsi Anda. Padahal ya, Anda meminjam di Shopee 4 juta, Anda mencari di aplikasi lain, belum tentu satu aplikasi bisa mencairkan 4 juta. Ya, paling banyak yang Anda dapat satu aplikasi mencairkan cuma nominal 1 juta atau 1,5. Ya, 1,5 ini potong uang admin. Taruhlah yang Anda terima cuma 1.200.000. Ya, atau kita bulatkan aja menjadi 1 juta. 1 juta uang yang Anda terima berarti untuk menutupi Shopee yang jumlahnya 4 juta Anda butuh 4 aplikasi. Ya, 4 aplikasi tadi, setiap aplikasi yang Anda terima cuma 1 juta. Tapi setiap aplikasi Anda harus membalikan 1,5. 1,5 kali 4 jadi berapa? 6 juta. Hutang yang mau Anda bayarkan cuma 4 juta di Shopee. 6 juta telah terjadi. Ya, kekeliruan ada di sini. Anda nggak sadar, Anda iya-iyakan aja. Ya, 6 juta. Sedangkan untuk menutup nominal yang 4 juta saja, kita butuh 4 aplikasi. Bagaimana dengan menutup hutang yang nominalnya 6 juta? Anda butuh berapa aplikasi lagi? Seperti itulah terus terjadi. Sampai akhirnya di puluhan aplikasi. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, lebih baik stop bayar pinjol daripada harus mengikuti persi-persi gali lubang tutup lubang yang menurut diri Anda itu adalah solusi terbaik di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar. Ya, ini harus menjadi PR buat teman-teman semuanya, apalagi yang baru telat 1 aplikasi, 2 aplikasi, tahan di situ. Ya, jangan coba-coba pinjam di sini dengan satu alasan menyelamatkan nama baik, menghentikan sebar data. Jangan pernah terjadi. Ya, kalau sempat Anda ikuti hal itu, kehancuran yang lebih dalam diri Anda. Uang gaji Anda habis, uang tabungan Anda habis, harta berharga juga habis, hutang Anda tidak lunas. Ya, percaya sama saya gitu loh. Karena ini sudah terjadi dan inilah yang terjadi sama si IM ini ya, karena gali lubang tadi. Ya, jadi jangan Anda ikuti. Habis itu solusinya gimana Bang? Dan saya sendiri juga masih mahasiswa semester akhir. Solusinya hari ini mau tidak mau adalah stop bayar. Anda nggak mungkin memaksakan terus menggali lubang. Ini makin lebar. Anda harus akhiri. Ketika Anda mengakhiri, akan ada risiko-risiko tertentunya. Resikonya pertama akan ada telepon terus-menerus dari pihak aplikasi yang dilakukan oleh debt collector. Kedua, pasti ada tekanan dan ancaman nanti, baik itu berupa suara maupun berupa pesan chat. Ya. Ketiga, ada surat-surat somasi yang biasanya mereka menulis juga itu berdasarkan dari lawyer yang mengirimkan hal itu. Pada dasarnya itu dilakukan oleh debt collector. Anda atasi 3 hal ini dulu. Ya. Perkuat mental Anda di sini. Cuman satu jalannya, perkuat mental Anda di sini. Ya, gimana perkuat mentalnya, Bang? Jangan goyah dengan teroran mereka, jangan takut dengan ancaman mereka, jangan cemas dengan somasi yang mereka layangkan. Ini hanya skenario atau pola dari penagihan saja. Kalau mental Anda sudah terjaga di posisi ini, debt collector pun bingung harus menagih Anda dari sisi mana lagi. Ya,
Habis itu baru resiko yang paling nyata adalah nama kita akan masuk dalam skor kredit bermasalah karena OJK sempat mengeluarkan POJK mereka menyuruh pihak aplikasi untuk meranking masing-masing nasabah mereka. Ya, makanya Anda harus stop dulu bayarnya, jangan dipaksakan gali lubang tutup lubang terus. Habis itu jadi banyak, saya nggak tahu lagi harus gimana, saya nggak berani ngomong ke ortu juga, dan orang tua saya nggak pernah telat bayar. Oke, Anda harus jujur dan terbuka sama orang tua. Anda nggak perlu menjadikan ini sebagai beban, tapi kalau bisa, kalau misalnya Anda jauh dari orang tua saat ini, usahakan berbicara di saat berhadapan dengan orang tua. Sampaikan, ya, karena juga kasus-kasus dari mahasiswa itu bukan kasus yang baru lagi. Kita mencontoh ke dalam mahasiswa IPB kemarin, mereka tergiur dengan investasi bodong. Coba jelaskan dan sampaikan kepada orang tua, dan tekankan kepada orang tua bahwa ini juga tidak perlu mama pikirkan, tidak perlu papa pikirkan. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya, dan tolong bantu dengan supportannya saja. Ya, nanti tunjukkan berita-berita dari mahasiswa IPB juga terjebak ini segala macam. Ini adalah pengaruh dari ketidakpekaan saya terhadap jebakan-jebakan dari dunia digital yang ada. Karena kejujuran ini sangat penting. Ya, bukan berarti kita jujur, kita memaksa orang tua kita untuk melakukan pembayaran, tidak. Gitu loh. Tapi cuman kita menyampaikan, jangan sampai nanti dia mendapat berita yang aneh-aneh, mana tahu pinjol menghubungi temanmu, menghubungi saudaramu, saudara yang menyampaikan ke orang tua, begitu sakit dan begitu sedih hati mereka. Ya. Habis itu nggak pernah telat bayar karena saya melakukan gali lubang tutup lubang, dan sampai akhirnya saya kewalahan. Oke, saat ini Anda berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau Anda diteror, Anda bisa cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Dengan begitu Anda bisa fokus untuk menyelesaikan skripsi Anda, dan semoga Anda bisa fokus, bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Jadi jadikan hal-hal ini sebagai pengalaman buat diri Anda di masa depan. Apalagi Anda seorang mahasiswa, ya, seorang anak kuliahan. Saya yakin pemikiran Anda hebat dan Anda tahu bagaimana cara menghadapi satu masalah. Yang penting jangan terpengaruh dengan ancaman dan tekanan dari DC. Itu semua hanyalah pola dari penagihan saja, karena dia ingin tagihan dan ingin uang kita. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang MB. Dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.